Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah ya. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Kapan seharusnya aku jatuh cinta. Wah, tapi sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak lagi buat jamaah dari Kuningan. Tepuk tangannya mana? Dan juga jamaah dari Cimahi, Bandung. Masya Allah. Sebelum kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu nih ya sebuah video tayangan tentang jika istri mimpi suami selingkuh, efeknya langsung berasa. Maksudnya gimana nih? Ini dia tayangannya. Pak, jangan macem-macem Pak. Itu baru mimpi aja efeknya udah begitu. Lakinya disalahin. Kamu kenapa? Hah? Kok kayaknya marah sama aku? Kok gak salah sama kamu? Aku mimpi semalam kamu selingkuh. Nah gak begitu Pak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Bapak mau digituin sama istrinya? Enggak lah. Istrinya yang mana sih? Sini gak ada sini. Oh gak di sini. Apa tuh? Apa ada? Ya, tapi gini, saya mau klarifikasi dulu tadi. Ibu yang nanya sebelum iklan. Ibu itu hanya mencontohkan. Bukannya dia tuh kesel kalau ngeliat orang yang kalau udah nikah masih kegatelan, masih keganjilan. Ibu, sini aja ibu. Ibu nyari apaan? Nyari mic. Mic-nya ini bu. Dia nyari kaki orang nih bukan? Ibu tanya dulu, ibu namanya siapa sih? Ibu namanya siapa? Perkenalkan namanya. Coba. Perkenalkan nama saya Bidasri. Ibu Bidasri. Ya. Umur berapa bu? 37. Oh, Enggak, bu. Dengerin. Ibu, Saya ibu masih tahu. cocok bu. Dia bilang 37, Ah, saya tahu. kenapa? Umurnya pasti 73. Enggak, 38,5. Ibu makasih banyak ibu. Tepuk tangan dong buat ibunya Masya Allah. Nih kita lanjut lagi Ustadz, jadi gimana nih kalau udah menikah ya tiba-tiba tertarik sama orang lain. Apakah itu tandanya kurang iman atau ujian hati yang harus dilawan. Bukannya cinta yang tepat itu udah datang sebenarnya kepada kita. Nah mohon izin penjelasannya seperti apa. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bidasri. Ibu sebenarnya ibu namanya Bida atau Sri nih? Ibu Bidasri ya Masya Allah tabarakallah, tepuk tangan dulu dong. Bukan ibu ini yang kecantol laki-laki lain, enggak. Dia cuma menceritakan kalau ada orang. Cuma ibu terlalu mengekspresikan kalau saya punya, kalau ada orang, kalau saya. Tepuk tangan dulu, umurnya 73. Awet muda ibu ini, kayak 72. Nabi mengingatkan kita. Kalau engkau tertarik kepada seseorang, sementara engkau sudah punya pasangan, kembalilah ke rumahmu. Apa yang dimiliki orang itu ada pada pasanganmu. Gak ada yang tepuk tangan nih. Pelit banget tepuk tangannya. Nganga-nganga doang. Kenapa? Ketertarikan pada seseorang sementara kita sudah punya pasangan. Yoma yumpauna fi sururi fatatuna puajan. Hati-hati. Ketika dibangkitkan di hari kemudian ada manusia dibangkitkan kakinya di atas kepalanya di bawah. Siapa itu? Orang yang selingkuh. Barang siapa suami? Barang siapa suami? Cuma 3 doang. Sama 2 di belakang 2. Barang siapa suami sudah punya istri baik-baik di rumah tapi dia mencari wanita lain, akan dibangkitkan dari kemudian kakinya di atas kepalanya di bawah. Jadi tidak boleh. Maaf ya, rumah tangga itu harus dijaga. Ketertarikan kepada seseorang bisa jadi itu adalah jeratan setan. Ulangi, jeratan setan. Orang yang sudah lamaran aja nggak boleh macam-macam. Makanya di Indonesia kita salut, tepuk tangan buat Indonesia kita. Ada budaya namanya pingit. 1, 2, 3. Pingit. Coba diulang. Pingit. Sekali lagi. Pingit. Kenapa dipingit? Kenapa dipingit? Supaya tidak ada namanya godaan pranikah. Apalagi setelah nikah harus menjaga. Dan bagus juga ada cincin nikah. Itu bagus juga itu. Supaya orang tahu kalau dia sudah menikah. Ada tuh di negara lain ada tai lalatnya di sini. Bukan tai lalat. Apa namanya? Ditandain. Ditandain kalau dia sudah punya pasangan. Iya. Iya. Masya Allah. Apa? Di India.
Tepuk tangan Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut panggil Bunda Tuti nih, Bunda Tuti izin ya. Kalau ada istri mulai merasa nyaman dengan pria lain selain suaminya. Nah pertanyaannya bagaimana Islam memandang perasaan seperti ini? Apakah memang tandanya cinta yang dia dapatkan sebelumnya itu tidak tepat? Atau seperti apa? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Terima kasih Pak Fadli. Mohon izin guru kami. Subhanallah, ini pertanyaannya, ya Allah nih di zaman sekarang ini ibu-ibu ya, mencari kekurangan pasangan kita itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Mencintai pasangan kita itu bukan karena kelebihannya, betul tidak? Kalau mencintai pasangan kita karena kelebihannya enggak usah kita sebut-sebut. Tapi bagaimana cara kita mencintai pasangan kita dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Dan kalau dalam rumah tangga berjalan terus tidak ada apa-apa, tiba-tiba ujian datang kepada kita sebagai istri. Contohnya, tiba-tiba kita tertarik kepada pria lain, ada penyebabnya. Karena apa? Kita kurang perhatian dari suami kita. Ibu, niat awal kita menikah adalah untuk ibadah. Apa Bu? Kalau dalam rumah tangga niat yang kuat, niat karena Allah, niat ibadah, mungkin godaan itu nggak usah datang ketika kita sudah menikah. Sebelum menikah juga sudah pasti banyak godaan, betul tidak? Inilah kembali kepada komitmen. Kalau di antara suami dan istri sudah mulai agak berkurang perhatian, maka berbicaralah berdua, cari momen, cari quality time. Ibu terang quality time orang Sunda? Berdua cukup walaupun kita tidak sering misalkan ya bersama-sama. Karena suami sedang bekerja di luar, ingat kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Kita semua adalah sebagai pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua kepemimpinan kita berumah tangga akan ditanya, istri akan ditanya di akhirat, suami akan ditanya di akhirat. Betul apa tidak, Bu? Nah, inilah kita pegang amanah. Sifat Kangjeng Rasul kan yang kedua amanah. Yang berikutnya, jangan lupa kita berdua kalau sudah mulai agak-agak kurang perhatian. Nah, ayo bicara. Pak, Bu, saya kok sekarang udah mulai nih. Kenapa? Agak kurang-kurang perhatian. Gimana caranya? Cari makan bersama. Ngobrol berdua. Sebelum tidur ngobrol. Jangan yang satu madep ke kiri. Yang satu madep ke kanan. Udah dari pagi kita tidak bicara, tidak bertemu. Pas di kita mau tidur bersama suami dan istri, tidak ada juga pembicaraan. Mungkin itulah yang menjadikan penyebab seorang pasangan mendapatkan perhatian daripada orang lain. Dan itu kalau bisa jangan dilakukan. Kenapa? Karena kita sebagai istri harus menjaga muruah. Wibawa suami, wibawa rumah tangga kita penting. Masya Allah, makasih banyak Bunda. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini. Ibu, wah ini yang pakai kacamata nih. Waduh. Ibu sini, ibu ke tengah sini deh. Ya, saya sebelah sini. Ibu namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sobiah dari Al-Falah Kota Cimahi, Bandung. Oh gitu, iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Sama siapa? Sama Ustadz Pak Edwan, boleh? Ahmad Ridwan, boleh Bu. Boleh ya? Dia Boleh ya? Oh ngambek yang itu Ustadz ngambek. Ridwan. Oh, ngambek Bu. Ibu sih orang udah diri. Jadi ngambek dah tuh. Ngambek itu. Bu, Ibu gara-gara dia udah ngambek Bu jadi gak enak Bu. Ntar kita tahan dulu deh pertanyaannya yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita balik lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.